Terus belum ada. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونستعين ونستغفر ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع آمين يا رب العالمين. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman Hafidhakumullah. Monggo sama-sama kita awali malam hari ini dengan mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan menjadi sempurna. Karena kalau hanya mengandalkan fisik, rasanya mustahil sekarang kita berada di tempat yang mulia ini. Tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah serta taufiknya, kita digerakkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kemudian duduk sejenak mempelajari agama ini, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita semuanya di atas iman dan takwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Hafidhakumullah, sesuai dengan flyer yang sudah di-share oleh pihak takmir, insyaallah malam hari ini kita akan membahas satu tema yang diambil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Di ujung hadisnya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Kalau sebelumnya kita mengenal ada kaidah di awal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu innamal a'malu binniyat. Ternyata kita juga belajar amal itu tidak hanya tergantung niatnya saja, tapi juga dilihat endingnya itu seperti apa. Apakah happy ending atau bad ending? Apakah akhirnya itu bahagia atau akhirnya itu yang menyedihkan? Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal a'malu bi khawatimiha, itu ada sababil wurudnya, yaitu tentang ada seseorang yang ketika berjihad memerangi orang-orang kafir,
itu dengan gagah berani. Sampai kemudian setelah selesai peperangan terluka parah, ternyata ada yang mengikuti. Nah, orang ini karena mungkin saking parahnya luka yang diderita tidak kuat, akhirnya kemudian mengambil pedang, ditancapkan ujungnya ke badannya sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wa innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Bisa jadi ada orang-orang yang di awal itu mengerjakan kebaikan, tetapi penutup amalnya itu sesuatu yang buruk. Karena itu diantaranya kita akan bahas malam hari ini tentang bagaimana kiat-kiat caranya agar menutup kehidupan ini dengan akhir yang manis, akhir yang indah. Jamaah hafizakumullah, kita ambil diantaranya beberapa. Ada malaikat yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Ayatnya insya Allah kita sudah hafal. Surat yang kedua di juz 30. Setelah surat An-Naba ada surat An-Nazi'ah. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wan-nazi'ati gharqa wan-nasyiqati nashqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Yang pertama yaitu dengan gharqa, dengan keras. Tapi ada yang kedua, wan-nasyiqati nashqa. Ada juga malaikat-malaikat yang ketika mencabut nyawa itu dengan lemah lembut. Walaupun lemah lembut tetap ada sakitnya, tapi bukan sakit yang menyiksa. Dari sini kemudian kita mengenal ada istilah husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Panggilannya pun juga beda. Kalau yang husnul khotimah dipanggil di ayat yang terakhir dari surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang husnul khatimah. Kalau yang su'ul khatimah berat Bapak Ibu hafizahumullah. Jangan bisa buka di antaranya di surat Al-An'am di ayat yang ke-93 di bagian pertengahan. Detail tahapan-tahapan seseorang ketika matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang sangat berat. Allah Ta'ala sampaikan, walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya kalau kalian melihat bagaimana orang-orang yang zalim itu menemui kematiannya. Malaikat yang menemuinya, yang mencabut nyawanya, mengatakan wal malaikatu basitu aidi. Ketika dicabut roh orang yang zalim itu bukan dengan lemah lembut, tetapi sambil basitu aidi, dipukuli sama malaikat. Dan sampai di situ diteriaki oleh malaikat, akhriju anfusakum, keluar roh kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Pada hari ini kalian akan merasakan azab siksa yang menghinakan. Beda. Kalau yang husnul khatimah dapat kabar gembira, dipanggil untuk masuk surga. Sementara yang su'ul khatimah dapat kabar, tapi kabarnya nggak enak, yaitu dapat kabar siksa yang menghinakan. Kalau yang husnul khatimah ketika ruhnya dicabut dengan lemah lembut, walaupun memang sakit, dan memang Rasul sendiri sampaikan ketika menjelang wafatnya, kalau dengan sini ada kajian sirah, kurang lebih segini tebalnya bukunya, sudah terjemahan paling tipis, Rahul Mahfud. Nanti di bagian akhir
itu detail, hari demi hari. Ada 10 hari yang terakhir semenjak Rasulullah sakit sampai beliau wafat di pangkuan Ibunda Aisyah. Ketika menjelang wafatnya, Rasulullah minta diambilkan baskom itu dalam keadaan sakit yang memang 2 kali lipat sakit manusia biasa. Kemudian Rasulullah celupkan tangannya mengatakan inna lil mauti wasakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya, ada sakitnya. Tapi bukan sakit yang menyiksa. Loh, kenapa kok orang yang beriman ketika meninggal dunia masih harus merasakan yang namanya sakarat? Itu adalah fase terakhir. Kalau orang-orang yang beriman dia masih punya dosa, rasa sakit itu kemudian satu persatu akan menggugurkan dosanya, yang nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dalam keadaan dosanya bersih. Jadi bukan kemudian ketika sakarat itu berujung sakit, enggak. Tapi beda dengan sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang su'ul khotimah. Sakitnya itu dipukuli sama malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim, dipukuli sama malaikat, rohnya dicabut dengan sangat keras. Kemudian jemaah fitrullah itu diantaranya. Kemudian ada yang menyebabkan ketika seseorang kenapa kok bisa su'ul khotimah. Di antaranya Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis wa innamal a'malu bi khawatimiha, sebelumnya Nabi SAW menyampaikan innal abda la ya'malu fima yaran nas amal ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Sesungguhnya ada orang-orang yang dia mengerjakan ibadah tetapi fima yaran nas, agar dilihat oleh manusia. Nah, ini oleh Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala diterangkan di antara perbuatan yang menyebabkan seseorang itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu ketika selama dia beribadah, ibadahnya itu bermasalah dari unsur keikhlasan. Nah, ketika seseorang beramal setiap dalam kehidupannya itu dalam keadaan ikhlas sesuai dengan yang ditentukan oleh Nabi SAW, maka dia akan aman dari yang namanya su'ul khotimah. Maka kemudian kita dapati riwayat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah di hadis yang keempat, Nabi SAW menyampaikan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa diraq fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'mal bi amali ahli nar hatta yadkhulha. Dan sungguh ada di antara kalian yang banyak mengerjakan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu tinggal 1 hasta, 1 hasta kurang lebih segini. Nggak usah lompat ngelangkah saja itu sudah terdapat. Tapi di jarak 1 hasta itu dia melakukan amalan penduduk neraka hatta yadkhuluha, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi kitab fa ya'mal bi amali ahli jannah hatta yadkhuluha. Sedangkan ada orang yang mengerjakan amalan penduduk neraka sampai jarak antara dirinya dengan neraka itu tinggal 1 hasta, tapi dia mengerjakan 1 amalan penduduk surga sampai kemudian dia masuk ke dalam surga. Jangan kalau nggak ada Al-Musnad Imam Ahmad, di situ kami cek insya Allah ada 2 riwayat saja. Ada seorang sahabat namanya Usairim, kabilahnya Bani Ashdam, yang seluruh keluarganya di kabilahnya itu sudah masuk Islam, tinggal Usairim ini saja. Dikomentari di Al-Musnad itu, yaitu disebut Usairim ini adalah rajulun min ahlil jannah
lam yusalli qattu. Seseorang yang menjadi penghuni surga belum pernah sholat satu kali. Sebabnya apa? Karena sepanjang hidupnya berada dalam kesyirikan, kemudian di hari ketika perang Uhud dia menyatakan diri masuk Islam, kemudian ketika mau sholat tanya sama Rasul, as-sholat ya Rasul? Karena memang belum masuk waktunya. Lantas apa yang dilakukan? Ambil pedangmu, ikut berjihad di perang Uhud. Nah ternyata di perang Uhud dia menemui syahidnya. Batuknya satu kali pun belum pernah dipakai untuk sujud. Tapi karena amalan penutupnya itu adalah kebaikan, maka dikomentari Usayyib ini adalah penghuni surga yang belum pernah sholat satu kali pun. Makanya penting kenapa kemudian kita ini Bapak Ibu hafizahullah mencari sebab supaya apa? Amalan penutup kita ini adalah amalan kebaikan yang itu nanti jadi tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Sekarang kita masuk ke bagian pengertiannya. Husnul khatimah itu apa? Ada nasihat yang indah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan, laisa al-maqsudu min husnil khatimah an tamuta wa anta fil masjid aw ala sajadati shalah aw tamuta wal mushaf baina yadik. Bukan yang dimaksud orang mendapatkan husnul khatimah itu ketika meninggal dunianya itu patokannya di masjid. Bukan itu saja. Bukan juga dia meninggal dunia di atas sajadah sholatnya. Bukan itu saja. Tidak juga ketika mushaf itu di tangannya. Ternyata bukan itu saja. Tetapi beliau sampaikan orang yang mendapatkan husnul khatimah, contoh diantaranya beliau menyampaikan, faqad mata khairal bariyah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala firashihi. Ternyata manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW, meninggal dunianya apakah di atas sajadah sholat? Tidak. Apakah ketika sholat? Enggak juga. Apakah di tangannya ada mushaf? Enggak. Tetapi manusia terbaik di muka bumi ini ternyata meninggal dunianya di atas pangkuan istrinya. Sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pun juga sama, meninggal dunianya di atas kasur. Khalid ibn Walid yang punya lakop julukan Saifullah Al-Maslul, yang ketika berjihad satu kali pun tidak pernah kalah, baik ketika sudah masuk Islam atau sebelum masuk Islam. Di perang Uhud kaum muslimin kalah. Di antara faktor yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin, di antaranya adalah pasukan khusus yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi meninggalnya Khalid bin Walid bukan di medan jihad, tetapi meninggalnya di atas kasur. Artinya husnul khatimah itu tidak harus tergantung tempat. Karena ada nasihat dari biro haji yang di Mekah itu, jangan kemudian berangkat haji atau berangkat umroh niatnya pengen mati di sana. Bukan itu. Nah, kalau dilihat kuburannya Abu Lahab ada di sana, Abu Jahal matinya kan di perang Badar. Tapi bukan tempat. Tapi bagaimana menutup kehidupan itu dengan sesuatu yang baik. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, di antara husnul khatimah, bal husnul khatimah anta muta wa anta bari'un minasyirk. Seseorang itu mendapatkan husnul khatimah ketika dia terlepas dari yang namanya kesyirikan, bari'un minan nifaq, terlepas dari yang namanya kemunafikan, mufaratun lil muttaq,
wa battaqiyati wa bari'un min kulli bid'atin, terlepas dari yang namanya pelaku-pelaku bid'ah dan dia tidak melakukan bid'ah. Wa anta bi husnil khatimah wal mautu 'ala kitabillahi wa sunnati rasulillah, dan engkau meninggal dunia dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu husnul khatimah. Perkara nanti apakah ketika sholat, apakah ketika puasa, apakah ketika berzikir, apakah kemudian ketika membaca Al-Quran, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang bisa request, tapi yang namanya request kan ya terserah nanti yang mengabulkan, yang mengasih. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau pernah berdoa, memang minta mati syahid. Beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilillah wa wafatan fi biladi nabiyyika. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku mati syahid di jalan. Umar minta husnul khatimahnya dengan cara mati syahid. Mati syahid bahkan request wa wafatan fi biladi nabiyyika, meninggalnya di kota Nabi. Nah, ketika mendengar doa ini ada salah seorang sahabat yang lain, yaitu Abdurrahman bin Auf, agak sedikit meragukan bagaimana, meragukan doanya Umar. Karena wahai Umar, kalau engkau ingin mati syahid maksudnya adalah peperangan, jangan di kota Madinah. Kota Madinah nggak sedang terjadi perang, nggak ada perang. Sana ke Syam ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Tapi Umar radhiyallahu anhu paham tugasnya kita itu berdoa, minta. Perkara cara mengabulkan itu bukan urusan manusia, itu yang dikembalikan kepada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya sudah, Umar berdoa sampai kemudian tiba, ternyata subuh waktu itu beliau sedang memimpin sholat subuh. Dari arah belakang ada seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi masuk di antara sholat itu. Makanya kenapa kemudian kita jamaah itu setidaknya itu kenal dengan orang yang ada di samping kanan dan samping kiri kita. Kalaupun ada orang yang baru, ya kita tanya. Itu tadi kita tanya. Ternyata Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini kemudian menyelinap masuk, cari kesempatan di mana Umar itu lemah. Kalau dalam keadaan terjaga seperti ini, jangan coba-coba. Makanya dicari celahnya, yaitu ketika sholat, bawa khamjar, pisau yang ada matanya juga, ditikamlah Umar. Yang menikam bukan orang Islam, tapi orang Majus. Umar mati syahid ketika sholat. Di mana? Di kota Nabi. Kalau yang menikam Umar, misalkan orang Islam atau dia munafik, jatuhnya jadi fitnah. Kok ada orang Islam membunuh orang? Itu fitnah. Tapi karena yang membunuh Umar adalah orang Majusi, maka Umar nantinya adalah mati. Kemudian jamaah kita masuk di bagaimana caranya, tipsnya agar kalau perkara kapannya itu Allahu a'lam. Jangan tahu usianya berapa, Allahu a'lam. Cuma kita berharap ya bagaimana nanti penutup dari kehidupan ini adalah husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa innal abda la ya'lamu burhata
min dahri bi'amali sayyi law mata alaihi dakhala an-nar summa yahtalu wa ya'malu bi'amali shalih. Ada orang-orang yang kemudian dia harusnya mengerjakan keburukan, tapi kemudian dia terpending gak jadi melakukan keburukan, ternyata dia berubah malah mengerjakan amal shalih. Di antara sebabnya Rasulullah menyampaikan, wa idza aradallahu bi 'abdin khairan istakmalahu qabla mautih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hambanya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, akan dihadirkan sebabnya. Istakmalahu qabla mauti, dia akan beramal sebelum matinya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yastakmiluhu? Ya Rasul, bagaimana kemudian Allah Ta'ala membuat kita beramal? Di antaranya yuwaffiquhu li'amali shalih thumma yaqbidu alaih, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hambanya untuk mengerjakan amal shalih, kemudian dia mati dalam keadaan mengerjakan amal shalih. Nah, di antaranya seseorang itu mendapatkan kemuliaan husnul khatimah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita diberikan pemahaman dalam agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Umayyah bin Abi Sufyan, Rasulullah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, di antara cirinya bukan kemudian ditambah hartanya, tapi ketika seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah yufaqihu fiddin, difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan agamanya. Oleh karena itu jemaah fiddin, kalau kemudian kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan sholat berjamaah, hadir dalam majelis ilmu seperti ini, itu sesuatu yang benar-benar harus kita syukuri. Sering-sering mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu diantara wujud syukur kita. Yang kalau kemudian seseorang itu bersyukur dengan nikmat dari Allah, apalagi nikmat hidayah, nikmat taufik ini, la azidannakum, niscaya akan ditambah. Satu. Yang kedua, akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomah husnul khatimah. Yang kedua yaitu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya surat At-Talaq, di akhir ayat yang kedua dan akhir ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluar kalau dia punya masalah. Dan kalau dia punya urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk jika dia menginginkan husnul khatimah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dia jaga ketakwaannya itu. Tidak melakukan kesyirikan, amal-amalnya dijaga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang menjatuhkan seseorang ke dalam su'ul khatimah, yaitu penyakit ujub, penyakit takabur, sombong, berbangga diri. Tidaklah iblis itu dikeluarkan dari surga di antaranya karena ujub dan takaburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sebabnya apa? Aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong, penyakit itu.
apa ngaji, usul ngaji, ngerti ya, tahu sampai di luar kepala. Jadi kalaupun kita hadir di dalam majelis ini, ternyata di majelis ilmu itu materinya atau isi pengajiannya itu kita sudah pernah mendengarnya, setidaknya hadirnya kita di majelis ilmu itu adalah untuk mendapatkan kebenaran. Dan tidak sedikit jamaah kita apalagi kalau sekarang ngaji banyak yang live streaming, ngaji live streaming. Guru kami hafizahullah taala Ustaz Fathur Rahman Kamal, ketua majelis tabligh BP Muhammadiyah di pondok pesantren Budi Mulia, yang memang rata-rata itu santrinya usianya di atas 60 tahun. Tanggal 15 kemarin itu pas ngajinya terkait dengan tahsin sholat. Satu-satu kan dia. Jadi memang di live streaming kan, kemudian pas gilirannya ada seorang bapak atau sudah satu usia sekitar 70 tahunan lebih. Tahsin sholat dicek lagi mulai dari takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, al-fatihah. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ternyata bapak tua itu kemudian jatuh, sempat diberikan pertolongan terakhir, dibawa ke ambulan. Itu kesaksian jamaah yang mengatakan di ambulan itu bapak tua ini enggak berhenti mengucapkan la ilaha illallah. Sampai kemudian saat di rumah sakit beliau sudah meninggal. Kita tidak tahu jamaah itu kapan, di mana, sedang apa nanti meninggalnya. Cuma selalu kita berharap. Di antaranya Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menyampaikan ada 3 doa yang kalau seseorang mengamalkannya, harapannya itu dia akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Yang berikutnya itu banyak berdoa. Nabiullah Yusuf alaihissalam di surat Yusuf di ayat ke-101 beliau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Nabi Yusuf alaihissalam masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah dan menemui Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang saleh. Itu Nabi Yusuf. Nah, Syekh Abdul Aziz rahimahullah taala menyampaikan ada 3 doa yang ini hendaknya kita amalkan jika memang benar-benar ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Yang pertama yaitu doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. 1, minta diberikan husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku taubat nasuha sebelum meninggal. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. 3 ini amalkan jamaah itu ke Allah. Artinya ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, sudah kita awali terlebih dahulu dengan berikhtiar. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, poin berikutnya agar seseorang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah yaitu dzikrul maut. Banyak mengingat kematian. Karena memang mengingat kematian itu hadamil ladat, pemutus kenikmatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin akyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman yang seperti apa yang cerdas? Mungkin ada orang yang cerdas itu sudah menyiapkan investasinya sebelum pensiun. Oke, itu cerdas. Cerdas dari sisi finansial.
Tapi kecerdasan yang dimaksud adalah visioner jauh ke depan. Dan ketika Rasul ditanya siapa orang beriman yang paling cerdas, Rasulullah kemudian menyampaikan aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling banyak menyiapkan, yang paling banyak punya persiapan untuk kehidupan nanti. Jadi makanya di antara treatmentnya supaya kita itu ingat dengan kematian memang ziarah kubur. Jangan kemudian kesannya ngomong dia gak belum ziarah kubur. Nah, tetap ziarah kubur, tetapi yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah perintahkan zurul kubur fa innahu tudzakirukumul akhirat. Ziarahlah kubur, karena sedang menziarahi kubur itu akan mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat. Lihat ketika ziarah kubur, oh iya, orang kalau meninggal dunia nggak membawa apa-apa. Walaupun ketika hidup rumahnya jejer-jejer di mana-mana, kendaraannya satu pun nggak yang dibawa. Nggak ada orang ketika meninggal dunia kok jelali. Aku meninggal dunia sertifikat kartu sisanya. Kepengen kangen bapak ibu is kawan HP itu. Nah, itu kita bawa. Sehingga ketika ingat dengan kematian, orang meninggal dunia tidak bawa apa-apa kecuali amalnya, dia akan punya persiapan. Sudah nggak mikirkan dunia lagi, sudah selesai. Kalaupun dunia itu sebenarnya cuma 3 saja jamaah itu kalau terkait dunia. Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, isinya dunia itu kalau jenengan sudah punya 3 itu selesai sebenarnya. 3. Rasulullah menyampaikan man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa saja yang di waktu paginya dia aman di tempat tinggalnya. Nikmat pertama, nikmat aman. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat walafiat. Dan yang ketiga, indahu qutu yaumi, punya makanan untuk hari itu. Rasul nggak katakan indahu qutu syahri, punya makanan untuk 1 bulan. Tidak. Rasulullah katakan punya makanan untuk hari itu. Faka'anna ma'izat lahu dunya bihadzafiriya, maka seakan-akan dia telah memperoleh dunia secara keseluruhan. Terus isinya dunia ketiga itu. 1 disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama nikmat aman. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman. Tinggal dalam keadaan atau di daerah yang aman, punya makan. Ini disebutkan terlebih dahulu. Ada orang misalkan ada yang dimakan badan sehat walafiat, tapi tinggal di tempatnya konflik, itu juga tidak enak. Tinggal di tempat yang aman, ada makanan, tapi lorong-lorongan, ya nggak enak juga. Kata mangan mikir, makan nasi nggak bisa langsung 1 porsi, harus dijadikan beberapa kali. 1 kali makan cuma 1 sendok, untuk jarak setengah jam 1 sendok lagi, kan kayak gitu. Tapi kalau dengan 1 hari ini punya 3 hari itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus standarnya itu punya rumah megahnya. Kemudian jamaah fidakumullah yang berikutnya agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan husnul khatimah, yaitu jangan menunda-nunda taubat. Perkara yang tidak boleh ditunda diantaranya adalah taubat. Ada pepatah Arab mengatakan begini, saat tunggu badan saya akan taubat nanti. Misal siang hari melakukan dosa, itu salah, itu taubat. Terkadang dan terkadang seringnya setan itu membisiki yang namanya taswif, menunda-nunda kebaikan. Engkau ayo taubat dan sholat
tahajud kan enak sih, akhirnya ditunda. Tobatnya nanti mau dibandingkan dengan sholat Zummanama, kemudian tidur. Ternyata ketika tidur fala yastaiqid, tidak bangun. Sempat tobat, jangan gitu. Nah ketika ditunda taubat itu akhirnya meninggal dunianya dalam keadaan setelah karena masih membawa dosa. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, agar seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah, yaitu dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Di antaranya kalau di kitab Mujibatul Jannah itu Sunnah disebutkan hadis ini, yaitu riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau sampaikan, Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin. Aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau wafat. Apa hadis itu? Rasul sampaikan, yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa bi husni illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Nah, kemudian nyambani orang yang sakit itu dihibur, banyak berharap. Jangan kemudian ditakut-takutin, kok jangan sampai mati. Tapi kalau dalam keadaan sehat kayak gini, yang lebih kuat adalah khaufnya. Tapi kalau dalam keadaan sakit, yang dikuatkan itu wajahnya. Nah ketika seseorang, Rasulullah pernah nyambangi ada seorang pemuda yang dalam keadaan sakit, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, kaifa tajidu, bagaimana keadaan? Pemuda ini kemudian menyampaikan, arjullah ya Rasulullah wa akhaf dzulubi. Aku berharap ya Allah diberikan husnul khatimah, dan aku takut dengan dosa-dosaku, takut kalau dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah ada 2 hal ini terkumpul pada diri seorang hamba, yaitu 1, berharap kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua, takut dengan dosa-dosanya, takut belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahullahu ma yarju, melainkan Allah akan berikan apa yang diharapkan. Kalau dia berharap husnul khatimah, Allah berikan husnul khatimah. Kemudian wa amanu mimma yakhaf, dan Allah Ta'ala berikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Kalau dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jaga dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara kiat-kiat yang bisa kita ikhtiarkan agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sedikit yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan pahala yang akan kita bawa nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kebaikan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berat dibandingkan keburukan-keburukan kita, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan akhir kehidupan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina